Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali melemah turun 0,19% ke angka 7.490. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang masuk menjadi pilihan JP Morgan di bulan Agustus. Dan secara teknikal saat ini masih bergerak naik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham Antam yang hari ini kembali naik 2% lebih ke harga 3.150. Cara pergerakan Antam mulai menarik kembali karena sudah berhasil rebound dari garis EM50 dan naik di atas harga 3.000. Dan saat ini 3.000 kembali menjadi support untuk saham Antam. Walaupun memang kenaikan hari ini tidak begitu oke cara candle, karena masih gagal naik di atas 3.200 yang sebelum juga menahan kenaikan dari saham Antam, dan candle hari ini juga memang tidak begitu oke. Tapi selama kok di atas garis EM50, Antam secara tren untuk tren jangka menengah masih layak untuk di hold. Apalagi Antam ternyata masih masuk menjadi salah satu saham pilihan JP Morgan di ASEAN di Agustus tahun 2025. Jadi bisa kita baca sekilas untuk periode Agustus ini, emiten logam tersebut masih bertahan dalam daftar saham Indonesia pilihan JP Morgan. Jadi satu-satunya saham Indonesia yang menjadi pilihan JP Morgan untuk Agustus ini hanya Antam. Jadi sebelumnya memang sempat ada GoTo beberapa bulan sebelumnya, tapi 2 bulan terakhirnya seingat saya hanya Antam. Jadi untuk JP Morgan bisa kita lihat, analis JP Morgan menjelaskan bahwa pihak tetap optimis terhadap emiten plat merah tersebut lantaran tren penguatan premi biji nikel yang diperkirakan akan berlanjut. Dan secara teknikal memang sebenarnya saat ini masih oke. Dan jika kita perhatikan broker summary juga bisa kita lihat, asing dalam satu minggu ini masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Walaupun memang sempat keluar pada tanggal 31 Juli dengan jumlah besar, tapi secara keseluruhan ini masih ada akumulasi besar. Dan di broker summary juga terpantau kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah di sekitar 2.900 sampai 2.800-an, mungkin bisa jadikan 3.000 untuk trail stop atau pertimbangan take profit dulu apabila ternyata satu minggu ke depan Antam masih gagal naik di atas 3.200. Tapi saya lihat karena masih ada akumulasi, besok Antam masih ada potensi untuk kembali mencoba break 3.200. Ini menarik untuk coba dipantau apabila besok masih lanjut naik dengan candle hijau lumayan solid. Saya lihat Antam masih ada potensi break 3.200 menuju target berikutnya sekitar 3.400 sampai 3.500. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan enter, lebih oke tetap menurut saya adalah coba tunggu di sekitar harga 3.000. Untuk dapat di sekitar harga 3.000 sampai garis EM50 di sekitar 2.920. Sekarang saya akan coba analisa saham aman yang terpantau hari ini naik sangat tinggi. Dan bisa kita lihat pada tanggal 4 Agustus saham aman memang sempat turun tajam langsung menembus garis EM50 150 dan berada di bawah 7.500. Dan tanggal 5 aman mencoba bangkit berhasil naik kembali di atas 7.500 tapi memang masih berada di bawah garis EM50 150. Dan tanggal 6 Agustus sempat sideways, sempat kembali berada di sekitar 7.575. Tapi hari ini langsung gap up naik di atas garis EM50 150. Jadi secara teknikal aman sudah membaik kembali. Dan jika kita lihat kenaikan 16% ini langsung membuat aman kembali mengetes zona resisten kuat di 8.800 sama 9.000. Jika kita perhatikan 8.800 beberapa kali menahan kenaikan dari saham aman. Jadi mencoba break beberapa kali gagal break sempat melemah ke garis EM50 sampai 8.000. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham aman pada kenaikan tinggi hari ini, asing terpantau masuk dengan jumlah yang sangat besar. Setelah sebelumnya asing sempat keluar dengan jumlah besar pada penurunan 4%. Jadi saat ini asing kembali masuk. Dan secara keseluruhan asing masih belum distribusi besar. Dan di broker summary juga terpantau sebenarnya ini masih ada akumulasi walaupun akumulasinya tidak besar. Jadi untuk aman, karena secara teknikal sudah membaik kembali, sudah berhasil naik di atas garis EM50 150, saya lihat aman masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 9.000. Ini menarik apabila berhasil break, saya lihat aman ada potensi untuk menuju harga 10.000 yang sempat dicapai pada Mei tahun 2024. Dan apabila berhasil break 9.000 ada potensi lanjut naik dengan target terdekat itu di 9.500. Baru target lebih jauhnya di harga 10.000. Dan sekarang kita lihat Medco juga menarik. Hari ini juga bergerak naik walaupun kenaikannya tidak setinggi aman. Medco naik 5% lebih, saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Dan bisa kita lihat, sempat turun bawah garis EMA 150, hari ini kembali meretest kembali garis EMA 150 di harga
1195 dan saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di harga 1245. Ya, cara pergerakan memang saat ini Medco masih belum aman walaupun naik 5%. Tapi menarik apabila terkonfirmasi Medco bisa bertahan minimal di atas garis EMA 150 dalam 1 minggu depan. Lebih oke lagi apabila besok Medco lanjut naik di atas garis EMA 50. Kan cara pergerakan Medco ada potensi untuk rebound, ada potensi untuk uptrend kembali. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Medco, asing terpantau malah keluar. Tapi di broker summary, jika kita lihat di sini, ini ada akumulasi besar pada kenaikan 5% ini. Jadi untuk Medco, apabila teman-teman hari ini belum sempat pantau dan entry, masih bisa coba dipantau. Masih bisa buy on breakout apabila Medco berhasil naik di atas 1250, atau jika terkoreksi pun masih bisa coba tunggu di sekitar 1200. Medco secara teknikal masih layak untuk di hold selama kuat di atas 1200. Jadi apabila buy on breakout bisa jadikan 1300 sampai 1350 untuk target swingnya. Apabila dapat di atas 1200 bisa jadikan garis EMA 50 sampai 1300 untuk target swingnya. Atau hold terus selama Medco tidak turun kembali di bawah harga 1200. Dan sekarang kita lihat Akra. Akra juga menarik. Sempat terkena dividend trap tanggal 6 Agustus melemah. Dan pada saat ini bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Hari ini Akra kembali naik 2% lebih, mencoba untuk naik di atas 1300. Dan jika kita perhatikan tuh Akra ini juga masih ada akumulasi. Bisa kita lihat ini ada akumulasi besar. Asing juga terpantau masih terus keluar. Walaupun 1 minggu terakhir ada koreksi, tapi asing belum terpantau distribusi. Jadi untuk Akra, apabila teman-teman saat ini masih hold, masih sangat layak untuk di hold. Yang teman-teman yang belum sempat dapat di sekitar garis EMA 150, masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila Akra berhasil melewati zona 1280 sampai 1300. Dan masih bisa coba tunggu di zona ini untuk target entry-nya dan target swing jangka pendek di sekitar 1350. Dan target lebih jauh di 1400 untuk saham Akra. Tapi untuk target terdekat di 1350. Dan bisa kita lihat ini resisten masih berupa resisten yang kuat. Dan dari bulan Juni, Akra mencoba naik di atas 1350 selalu gagal break. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.